supportnya ya. Aku akhirnya di support sama keluarga. Oh ya? Nah. Berarti awalnya nggak disupport? Awalnya enggak? Enggak mas, nggak boleh. Dulu aja tuh aku punya alat musik. Oh iya yang tadi yang pas di Punya alat Mondok itu. punya alat musik. Sebenarnya keluarga aku nggak terlalu agamis juga sih sebenarnya. Iya. Cuman mereka punya harapan tuh mungkin aku jadi ustadz atau apa gitu. Oh. Kalau Ustadz namanya siapa kak kira-kira kalau Ustadz? Ustadz apa ya kan? Hei ho lah. Halo. Halo, Iya halo. kabarnya Mas Al? Baik Mas Anto. Ya. Ketemu lagi Ketemu lagi teman-teman di mana ini? di podcast Jogja Music Week X X Pangan Pangan Fest. Milenial Indonesia sukses Sukses di di masa masa depan. depan. Yo. Yeay. Tepuk tangan, B. Ini ada Tamu yang Unik. unik. Jadi sebelumnya terima kasih juga buat teman-teman yang sudah setia mengikuti podcast kita. Ada banyak nih Mas, ada banyak berbagai macam. Ini jadi podcast ini adalah untuk istilahnya mengisi kegiatan ya menuju acaranya. Ya, Jadi Road to Pangan Fest Road to gitu ya. Jogja Music Week. Kapan itu, Pangan Mas? Fest. Belum tahu. Oh, coming soon Mas Ian ya. Masih coming soon. Masih coming soon. Nah, sore ya, ini sore apa malam nih? Sore siang malam. Sore, siang, Karena malam. kan nanti di YouTube ya. Oh iya. Jadi yang nonton Yang nonton kan ada yang ada yang subuh subuh. mungkin kan. Ya, hari ini kita Apa ya, kedat- pokoknya? Iya. Hari ini kita kedatangan Mas Bem Andri. Yeay. Itu nama asli Mas? Bukan. Oh bukan. Oh, iya. Nama panggung juga ya. Nama panggung. Nama panggung. Kurang munggah gitu. Nama panggungmu siapa Mas Aung? Daniel. Wah. Jadi Bem Indri adalah Bem Andri. oh berarti yang cewek Bem Indri. Bem Andri. Yang cewek. Kowe kelingan sapa ya kok? Kelingan Indri. Kelingan yang mana ya mas? Wah, yang Indri. Mas Ahung tuh playboy ya? Wah, aduh. Enggak loh Bem. Oh bukan ya, siap. Aku selalu yang tersakiti loh Bem. Musik. Jadi Bem ini adalah solois ya sebutannya. Solois, ya. Tapi kalau manggung Band. band, Full, format ya. full band Full ya. band. Oh, Tapi iya, format iya. akustik juga dihajar ya. Ya dihajar. Kalau sebenarnya tuh kalau format akustik berangkat sendiri atau band itu tergantung budget sih mas. sebenarnya. Oh iya iya. Kalau budgetnya Masuk cukup, akal. Ya band. Kalau misalnya budgetnya cuman buat aku sendiri, aku berangkat sendiri. Oh, jadi ada dua pilihan ya. Ya cuman kalau misalnya ke depannya mungkin ya harusnya sih dari tahun lalu ya dari 2020 tuh kepengennya band terus. Cuman kan pandemi ya udah. Oh iya itu wis Nah, merusak macam-macam wis. merusak banyak Lini. Mimpi dan dan kantong. Lini apa Rini mas? Oh. jadi Indri sekarang Rini ya. Nah, Bem, Oh iya siap. ini kan kamu kalau dilihat dari perjalanan karirmu itu kan dulu kamu ngeband sambil bekerja. Enggak, lebih tepatnya cuman kerja aja mas. Oh, dulu cuma kerja ya? Cuman kerja aja. Jadi dulu waktu masih kuliah di Bandung itu ngeband. Ngeband. Cuman ada satu fase di mana aku tuh kecewa sama musik. Musik. Aku Nah itu kenapa kok kecewa sama musik dan sekarang masih bermusik? Nah, ceritain dulu mas. Ya. Terus aku pindah ke Jogja Oh, kan iya, 2014 akhir. Dari situ aku ya udah fokus kerja dan nggak tahu kenapa tuh pas kerja itu ditemuinnya sama lingkungan musik. Musik semua. Musik semua. Ketemu Mas Ahong kan. Terus teman-teman langit. Dulu belum Langit Sore. Masih Kakung Arman kan. Langit Terus siang waktu itu ya. Langit Mas. siang. masih siang. langit mendung. Selama anak-anak Batiga dari situ mulai kayak apa ya sama teman-teman tuh kayak udahlah kamu main musik lagi. Kamu main musik lagi ya udah. Dan di 2017 akhir itu aku dapat kesempatan buat bikin soundtrack novel dan novelnya meledak. Ya udah dari situ Diterusin. terusin sampai hari ini. Nah, kalau ngomong tadi apa namanya? Kecewa. Kecewa dengan musik. ya. Itu kenapa? Kecewa sama musik tuh aduh. Lebih karena apa? Mungkin dari faktor apa, Lebih sisi apa jenenge kuwi jenenge Apa patah hati karena musik? Ya, Gimana? jadi dulu tuh apa yang aku lihat tuh ekspektasiku tuh sangat tinggi di musik. Sementara aku sendiri mungkin kenapa aku belum ada di fase yang aku inginkan tuh mungkin aku belum memantaskan itu sih mas. Belum memantaskan aku untuk ada di fase itu. Enggak. Ya kok maksudnya sampai kecewa itu?
Kecewa itu karena ya aku nggak bisa dapet apa yang aku mau itu mas. Oh, kayak semacam menyerah mungkin ya? Ya bisa agak, jadi ya, nyerah. jadi nyerah. Frustasi gitu Nah, lah. waktu itu apa goalsmu, Bem? Goalsku ya kalau zaman dulu sih ya pas zaman aku masih kuliah kan goalsnya tetap kan pengen ke major label kayak gitu. Oh iya, Kayak iya, gitu. iya. Standar tuh pengen. Sebenarnya tuh udah ada kesempatannya mas, cuman waktu itu tuh ada konflik internal di bandku gitu, terus aku berantem. Dari kemarin tamunya pasti ada konflik loh di Betul. bandnya itu. Terus memang Cuman ada satu yang enggak ya, yang hidroponik itu. Itu enggak ada konflik. Oh nama bandnya hidroponik mas? Bukan. Ya gitulah Nah, intinya. itu tadi konflik lagi nih. iya. Sedikit oh tapi itu di band yang lama ya. Di band yang lama. Jadi itu habis itu kamu berlanjut menjadi pekerja Bekerja dulu sebagai wartawan. wartawan. Jadi ini penulis apa namanya itu kalau di press release gitu-gitu juga ya. Dulu sih mas, sekarang udah enggak. Malah sekarang tuh lebihnya ya nulis lagu sih. Lebihnya ya. Tapi pekerjaanmu dulu itu jurnalis itu. Jurnalis. Nah ini mas ceritanya kan aku tuh udah kayak gak mau lagi kenal yang namanya musik lah. Aku itu bener-bener gitarku ditaruh semua terus. Aku nggak denger musik dan lain-lain. Pas Nggak denger musik juga? nggak denger musik sama sekali. Ini unik ini. Nggak denger musik sama sekali mas. Aku ke Jogja. Berarti bener aku mah ya, unik semua ya. Unik bener. Gak bisa loh, gak denger musik gak bisa. Kalau Mas Bim asli dari mana? Asli kalau orang tua di Garut mas. Garut Jawa Barat. Jadi Sunda ini ya. Orang Sunda. Kuma Madang alhamdulillah warak. Rumadang ini. Nunggu bos nih. Ya terus aku masuk jadi wartawan di salah satu media masa di Jogja itu. Terus taunya aku malah disuruhnya nulis musik. Disuruh nulis musik kan. Berarti ke Jogjanya itu lebih karena apa ya, tugas karena pekerjaan sebenarnya gitu? tuh liburan mas. Awalnya tuh liburan, pengen liburan 1 bulan lah kayak gitu. Terus tiba-tiba tuh kan waktu itu udah lulus kuliah terus kayak aduh mau balik lagi ke rumah malu gitu kan, udah lulus kuliah ya udah iseng-iseng daftar ternyata keterima lah di media masa itu. Pas masuk sana disuruhnya itu nulis tentang kesenian, musik dan lain-lain. Nah pas nulis musik kan mau nggak mau kita kalau ada Iya. kalau ada musisi rilis karya kan kita harus denger lagu tuh. Dari situ kan kayak aduh dilema banget. Dari situ ya udah baru dengerin musik lagi pas di situ pas dapat tugas. Itu udah di Jogja belum? Udah Di Jogja. udah. Dari tahun berapa berarti di Jogja? Kalau di Jogjanya sendiri itu 18 November 2014. 2014. Keterima di media masanya itu tuh bulan Maret 2015. Jadi beberapa bulan sih sebenarnya nggak dengerin. Ada kerabat nggak kalau di Jogja? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Benar-benar sendiri? Ada teman sekolah tapi kan mereka juga Sibuk ya? Sibuk sama kegiatannya masing-masing. Itu bener-bener inilah masa-masa survive banget. Kok gak mau dengerin lagu itu apa penyebabnya? Dulu Ya, gitu. nggak tahu ya mungkin karena Apapun. ekspektasiku terlalu tinggi gitu ya mas, terus nggak dapet apa yang aku pengenin tuh, jadi kayak kecewa banget itu. Jadi kayak kalau aku dulu tuh timbulnya jadi kayak benci banget itu ya mas. Oh iya, jadi kecewa terus jadi benci. Tapi benci sama cinta itu tipis loh. Wah, thin line between love and hate. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Artinya itu. Terus kalau misalnya lagi di toko belanja denger musik itu gitu kan. Nah itu mas, kebetulan tuh aku tuh orangnya memang gak doyan nongkrong mas. Orang itu memang rumahan banget lah. Ya mungkin Mas Ahong juga ngerti lah. Iya. Salah satu orang yang mungkin gak nongkrong mana-mana gitu. Kenal Mas Ahong tahun berapa berarti? Kenal Mas Ahong tuh gak apa-apa 2 mas. tahun lalu Di berarti ya? tempat kerja yang dulu mas. Di mana? Yang Custom Fest. Oh jadi Custom Fest. Jadi kan aku waktu dulu masih Oh iya wartawan. benar. Mas Ahong tuh yang ngurusin media. Oh iya, salah satu tugasku dulu Di custom fest itu. Cuman kenal deketnya 2 tahun yang lalu kalau Mas di Ahong. Harmoni ya. Betul. Nah, Bisa ya? Maksudnya udah jualan martabak berarti. Udah. Nah waktu itu Baru buka. di Martabak tuh hampir setahun tiap malam anak-anak nongkrong di situ. Sampai akhirnya melahirkan Langit Sore, berbagai musik, Maija Dedi di situ. GNTC barang yang nengok. GNTC dulu iya. Oh iya benar. Jadi memang tempat itu tuh kayak nggak tahu ya, itu mungkin karena Aku curhat ning kono terus ana ketemu Mas Ega, ketemu Oh iya jenengan, benar. terus langsung ayo wes dadi album langsung. Jadi mungkin semacam tempat yang diberkati untuk memulai karya kali ya di situ ya. Iya mas, terus ya aku kan
kenal sama, ya aku kan nggak ada siapa-siapa mas di sini. Maksudnya temen juga dia lingkungannya bukan musik gitu mas. Di sini kan dia lagi S2, lagi S3 gitu kan. Jadi cuma pendidikan. Ya dapat banyak temen, dapat ya kenal Mas Anto, kenal Mas Ahong tuh ya di Harmoni itu. Kita kono kayak nganu gerombolan sakit hati dan kono Gak cuma musik ya? Ayo gak cuma musik. Sakit hati sama yang lainnya. Nah, Oke. Sama Indri tadi ya. Indri apa Rini mas? enggak loh, aku tuh sebenarnya enggak gitu. Jadi gini Bem. Gimana mas? Sisi menariknya adalah kalau dari Bem, kalau dari pendapatku sebenarnya talentanya itu kuat. Karena waktu pertama kali kamu sempat aku minta Bem lagumu dong diputer terus ya kan muter lagu tuh. Wah suaranya bagus ini maksudnya sayang. Begitu juga teman-teman yang lain. Itu yang pas band sebelumnya atau lagu? enggak. Oh ya udah sempat rekam-rekaman sendiri. Jadi pas aku nongkrong sama teman-teman tuh sebenarnya tuh aku nggak bilang kalau aku seneng main musik. Aku jadi ya udah jurnalis ngono ya. wajahnya di sana jurnalis terus tiba-tiba aku juga lupa Hidden talent. Hidden talent. Terus tiba-tiba ya teman-teman pada tahu gitu sih. Oh ada yang tahu SoundCloud-ku mas. Jadi aku dulu pernah punya lagu sendirian yang kemarin baru di aransemen ulang bareng Firsa Besari itu. Ada yang tahu anak-anak, oh ini main musik toh. Ya dulu kata aku tuh. Ya dari situlah ya ada kayak Rio Sabatiga dulu anak-anak Batiga lah, terutama anak-anak Batiga yang udahlah Ada kamu, lagi main lagi. main musik lagi. Setelah sekian lama tidak mendengarkan musik apa benci gitu kan sama musik, lagu apa yang pertama kali didengar? Iya. Lagu pertama didengar Menawa kelingan isian. apa ya dulu ya? Aduh lupa banget Dari mas. band enggak ya? Enggak ya? Band Jogja sih dulu tuh apa ya? Aku lupa pertama. Yang sengaja denger gitu loh. Ada nggak yang kamu tiba-tiba pengen dengerin habis itu? Abis itu pengen denger, oh tiba-tiba aku pengen dengerin lagi Led Zeppelin sih mas dulu. Oh. Iya. Jadi basicnya sebenarnya suka. Itu kita kan sih ono reggae ini juga itu Led Zeppelin. Oh iya, judulnya apa wingi lali. Ini apa ya Led Zeppelin yang apa? Black Dog. Oh Black Dog, bukan berarti yang rock. Itu memang kamu suka, basicnya kamu memang suka rock ya? Aku sebenarnya kalau dengerin musik sih lebih seneng lagu-lagu keras sih mas, kayak Led Zeppelin. Ya walaupun aku nggak hafal satu persatu ya. Led Zeppelin terus kayak Lamb of God, Gojira kayak gitu sih. Cuman karena mungkin sekarang aku geraknya di pop gitu kan, kerjaan juga main musik pop, jadi pembendaharaan musik popnya jadi harus lebih banyak. Oh iya. Apa kiblatnya Bem kalau yang di musik pop itu? Kiblat musik popnya kalau luar sih Paul McCartney mas, kalau Beatlesnya. Wih. Paul McCartney. Iya. Kalau Indonesianya ya Chrisye mas. Wah Chrisye, aku punya CD-nya Chrisye dari album pertama sampai mungkin yang terakhir itu ya. Kalau ini lengkap banget ini. Serius mas? Iya, ngumpulin dari yang tahun 70-an itu sekitar mungkin. Tuh. Coba Bem, kamu dengar kalau yang 70-an itu berarti tapi masih mungkin nggak ya nyekit-nyekit udah kayak rilisan ulang gitu kopi. Oh iya. Tapi tetap ada rilisan yang lama ya mas? Maksudnya produksi yang lama tahun 90-an. Mungkin tapi sekitar tahun Emang 90-an. ini mas seneng banget sama Chrisye atau gimana mas? Kan Enggak lah, aku paling seneng justru yang malah sama dia sama Mas Guru. Oh iya, Gypsy. Enggak tahu, aku ada sesuatu yang enggak tahu, seneng banget aku dengerin ada kedamaian dan apa piye ngerti. Oh iya. Rasane. Nah itu loh. Tapi aku baru ngerti loh. Maksudnya kan kalau Mas Anto sendiri kan sengerti kan Hip hop. rapper. Iya memang koleksi hip hopnya lengkap, paling lengkap. Mas Anto memang ribuan. Tapi di sisi lain itu juga. Aku dengerin ya macam-macam juga, Dewa, terus Gigi, ya hampir semua, Iwan Fals, God Bless. Dengerin yang Indonesia ya, tapi yang paling lengkap CD-nya aku inget paling lengkap ada semua itu Chrisye. Oh iya. Kalau ada yang double boleh dong mas. Main aja nanti di. Tapi kamu masih nyimpen ini player CD gitu. Nah itu kebetulan. Sebenarnya kalau aku yang lengkap tuh sebenarnya dulu tuh ini mas, Silon Seven. Terus punya tip. Ya. Terus kayak Discman kalau dulu tuh. Discman ya. Nah jadi karena aku tuh memang dari SMP tuh sempat asrama mas, aku nyantri gitulah, sama orang tua dibuang. Oh ya? Masa katanya belajar sehari-hari belajar agama tapi kok dengerin musik. Oh. Kayak gitu. Ya berarti ya ada bermacam
pendapat sih ya soal, Iya. soal itu. Tapi akhirnya kamu memilih jalur musik lagi. Iya, jalur musik lagi. Nah ini Bem, Hmm. ngomong soal berarti kan kamu dari kerja itu terus kamu keluar dari kerjaan fokus di musik kan sekarang. Oh iya, fokus Fokus di Oh, musik. berarti sekarang udah enggak jurnalis lagi? Udah enggak Mas, Udah enggak? dari 2007. Iya, semenjak aku bikin soundtrack novel itu. Dari situ aku mungkin bukan karena musiknya sih, tapi lebih ke kayak wah aku udah nggak tahu mau ngapain lagi di sini. Maksudnya segala pencapaian di dunia di jurnalistik yang aku impikan dari dulu tuh udah kecapai semua. Daripada mungkin aku di situ cuman digaji doang sementara aku nggak ngasih lebih, ya udah mendingan aku cabut dan kasih kesempatan itu buat orang lain kayak gitu. Oh ya. Tadi hidupnya challenge juga ya. Oh iya. Nah, sebenarnya kan di dunia musik kan juga belum pasti kan. Ya, belum pasti. Ibaratnya kalau kita ngomong segi ekonomi ya, karena nggak ada yang gaji, nggak segala macam. Nah itu kamu sampai berkeyakinan fokus di musik dan selama ini kalau kamu boleh cerita, itu gimana kamu cara survive-nya? Cara survive-nya. Nggak tahu sih Mas, aku dari dulu tuh gini Mas, selalu percaya kalau Allah sendiri ya, Allah tuh ya ngasih kita hidup tuh sama rezekinya sih Mas. Jadi ya walaupun belum lebih tapi setiap kali aku misalkan cekak nggak ada duit atau kayak gimana, pasti ada kesempatan apa yang bisa bikin aku ngelanjutin. Oh jadi keyakinannya itu yang masih kamu pegang gitu ya di. Enggak, sebenarnya bukan itu aja sih Mas. Kalau aku tuh orangnya sangat percaya sama yang namanya tanda-tanda Mas. Oh gitu, Sama- simbol-simbol. Bukan Wah, simbol cocok simbol. nih sama Oh, masalah saya ini. kira simbol-simbol Cocok ya. Jadi kayak gini lah. Illuminati. Atau Masonic nih. Jadi dulu gini Mas, ceritanya tuh aku kan dulu sekolah di Garut ya. Di Ya. Garut terus kuliah di Bandung. Terus waktu itu tuh kan ini yang aku rasain ya. Yang aku rasain sebagai anak daerah ke Bandung gitu kan. Yang aku lihat tuh kayak wah ini kota metropolitan banget. Terus kan dulu juga orang-orang bilang kalau Bandung tuh kota musik. Banyak musisi hebat Oh iya, dan lain-lain. betul. Terus kayak aku tuh dari Garut tuh berangkat kuliah ke Bandung tuh. Wah, udahlah aku jiper lah gitu mau main musik lagi di Bandung tuh banyak yang keren lah. Dilala pas masuk kampus lingkungannya anak-anak musik semua Mas. Lingkungannya anak-anak musik semua dari situ ya udahlah. Terus ya sama kejadiannya ketika aku di Jogja sama anak-anak Batiga main musik lagi terus sampai mau beres kuliah ketemu lagi sama hal yang bikin aku kecewa, aku nggak mau main musik, masuk jadi wartawan, ditemuin lagi sama musik. Jadi apa ya, intinya tuh semakin aku pengen jauh dari musik ya dari dulu gitu, dari zaman remaja sampai hari ini tuh kok malah Ketemunya ke situ terus ya. ke situ terus itu. Sampai beberapa tahun terakhir juga sempat Mas pengen kayak udahlah, apalagi aku kan udah berkeluarga juga gitu, terus kayak udahlah musik cuman hobi atau kayak gimana gitu. Lain-lain tiba-tiba dapat kesempatan besar apa terus kayak udah ini kayaknya tuh Allah pengennya aku di sini kayak gitu sih Mas. Oh berarti tanda-tanda itu ya yang dimaksud ya. Tanda-tanda itu. Semakin didekatkan dengan musik. Heeh. Berapa tahun berarti kalau istilahnya apa ya berkarir di musik itu ibaratnya? Kalau aku sih ngitungnya kan kalau karir profesionalnya ya maksudnya 2017 akhir sih. Oh iya. 2017 akhir ngitungnya. Jadi hampir 4 tahun nih. 4 tahun. Dan kemarin sempat tur yang buku-buku itu ya? Ya itu 2 tahun kemarin turnya. 2 tahun ya? 2 tahun. Itu kok maksudnya Heeh. bisa, karena kamu kan buku belum ngeluarin ya? Sebenarnya tuh aku naskah udah ada Mas, cuman memang belum mau ngeluarin buku aja sih sebenarnya. Nah sampai ke anak-anak buku itu sampai akhirnya ada acara buku yang nyanyi BEM gitu sampai keliling keluar kota gitu hampir sampai 2 tahun itu gimana ceritanya BEM? Maksudnya apakah memang kamu Kemudian pengen di situ? Atau Awalnya tuh ya dari bikin soundtrack itu Mas. berawal dari kayak semacam nanti terus iya. Jadi bikin soundtrack novel itu judulnya tuh Kala. Kala itu ditulis sama Syahid Muhammad sama Stefani Bella. Dan aku bikin itu dan ternyata si novelnya itu meledak Mas, bestseller. Nah dari situ ada keputusan dari manajemen penerbitnya tuh. Ini kalau misalnya kamu cuma bikin lagu kayak gini dengerin buku sama CD tuh kayak nggak udahlah kita bikin rangkaian tour gitu. Sebenarnya nggak sampai 2 tahun sih kemarin gitu. Cuman kayak sama mereka tuh tiap ke kota-kota tuh kayak kok rame terus gitu. Kalau misalnya ada paketan musik sama pembicara
di bidang buku kayak gitu. Ya udah jalan sampai 2 tahun itu. Itu ada berapa lagu? Aku soalnya nggak ngerti tenan gitu. Coba tentang Mas Bemandri tadi yang dari novel itu ada berapa? Cuman satu Mas. Oh, yang jadi soundtrack tuh 2. Yang pertama itu Sakalara, itu soundtracknya Kala, judul novelnya. Terus kalau yang kedua itu Relakanmu Untuknya, itu buat novelnya Stephanie Bella juga, Elegy Rinjani. Oh iya, tapi beda novel ya? Beda novel. Itu termasuk tanda-tanda enggak kalau kamu dekat dengan buku berarti kamu harus nulis gitu mungkin. Harus keluarin buku. Sempat mikir kayak gitu Mas, cuman kayak aku mikir-mikir lagi ya pas kan aku alhamdulillah udah ada 2 atau 3 naskah yang udah aku beresin novel tuh, terus kayak pas mau ngirim ke penerbit tuh kayak masih mikir-mikir gitu kan. Kalau misalnya ditanya-tanya tentang musik tuh aku udah kayak ya oke lah, kita mau ngobrol tentang musik kayak gimana gitu. Terus kalau aku ngebayangin kan sama teman-teman yang penulis ketika mereka ditanya-tanya sama moderator atau sama audiens tuh kayak wah, aku belum siap sih ketika aku ditanya kayak begini gitu. Misalnya ditanya kayak apa itu mereka kalau penulis? Ya misalnya kayak teknik kepenulisan. Wah. Jawab ngawur aja, Bem. Ya enggak lah Mas, kasihan. Iya, maksudnya apa yang kamu nah menurutku maksudnya apa yang kamu Tiap lakuin orang kan mungkin punya, beda-beda. Karena kan selama ini yang aku lihat tuh teman-temanku yang nulis novel tuh mereka tuh jadi apa ya, pengetahuannya terus ya pengetahuannya sendiri tuh banyak di dunia literasi. Sementara kan kalau aku sendiri nulis karena pertama hobi, yang kedua kan karena kebutuhan dulu jadi wartawan. Bukan karena memang aku bener-bener belajar nulis bener-bener, tapi karena Yang ini tentang apa kalau boleh cerita sedikit? Oh ya, yang akan Yang kamu masih yang lagi ditulis ini. Naskahnya itu. ya putar cinta Mas. Jadi patah hati atau ditinggal atau gimana? Ada yang temanya keluarga, Hmm. itu tema keluarga, terus ada yang ya patah hati gitu ada. Aku kadang-kadang pengen baca novel tapi yang science fiction gitu kan ada juga kan yang Indonesia, tapi kok mbok durung kesampaian nyekel buku dan moco gitu. Aku kan kalau science fiction seneng ya. Film dan Film. Oh malah ke fiksi-fiksi gitu Mas ya? Aku ada buku tapi tentang Masonic sih Mas. Ya. Kalau mau baca. Kuwi ora fiksi, kuwi Sama dunia yang konspirasi. Sejarah dunia yang disembunyikan juga ada itu. Kisah Tanah Jawa ya waktu itu ya. Kisah Tanah Jawa ada, Kisah Tanah Jawa yang versi. Oh tapi tentang misalnya udah bumi apa? Misalnya tentang bumi di dalam bumi ngono kita aku seneng misalnya. Oh, Hollow Earth gitu-gitu ya. Wah, aku nggak ngerti Mas. Itu. Jadi masing-masing memang kalau dari penggemar buku yang kamu temui yang selama kamu tour itu berhubungan dengan dunia literasi itu berarti kan memfokuskan di sastra ya, buku-buku tentang ini ya, apa namanya apa sih? Aku nggak ngerti sih Mas sebutannya tuh sastra atau kayak gimana. Yang jelas tuh yang aku lihat ya teman-temanku penulis itu kayak Genta, kayak apa? Judit, Firsa, kayak. Kok ketawa kamu? Enggak. Anu itu kita pernah mendapatkan inspirasi dari kisah. Mau tak buka mau Mas. Jangan. Ya itu sih tema-temanya tentang cinta lah. Maksudnya kisah-kisah remaja lah kayak gitu. Tapi rata-rata fiksi juga ya? Fiksi, kebanyakan fiksi teman-teman. Jadi kayak mungkin buku itu nanti bisa di... Kalau kayak di musik kan ibaratnya yang paling banyak pasarnya paling besar kan pop gitu ya. Yeah. Kalau di buku novel apa kalau? Novel. Ya tetap sama cinta begitu. Ya novel Mas. Setauku ya yang apa yang banyak Misalkan ada biografi, ada itu juga gede Mas, cuman yang ya ini aku data dari teman-teman penerbit ya, yang paling banyak tuh ya novel-novel remaja sih Mas. remaja dan yang cinta terutama ya. Ya. Dilian milenial lah ya. Yang cinta, motivasi hidup kayak gitu motivasi sih. ya. Oh, dan nanti kamu akan membuat yang seperti itu ya berarti? Ya nggak jauh-jauh Gak dari jauh-jauh situ. dari situ ya. Tapi ada pengalaman pribadi gitu juga nggak? Ya ada lah Mas. Pasti ya. Apa jangan-jangan aslinya semuanya pengalaman pribadi? Pengalaman teman mungkin. Pengalaman teman pengalaman Oh, teman, gitu. Pengalaman teman, terus ya pengalaman pribadi. Ya soalnya ya itu aja sih nulis hal-hal yang ada di deket kita aja sih. Dan itu nanti mau dikeluarkan dengan CD ini? Enggak sih, enggak ya? ada Sendiri hubungan ya? sama Enggak, musik. enggak Jadi ada ya? musik-musik, Buku-buku, nulis. Tapi misalnya ada musiknya kita ya oke. Kalau ada tawarannya dan jumlahnya ya Masuk untuk ke situ ya nggak masalah sih Mas kalau. Karena biasanya kan setiap buku itu ada soundtracknya ya. Misalnya kayak Dylan Apa Milea. ya? Itu maksudnya Oh, Dylan itu kan. Itu kan ada lagunya gitu kan.
Kalau itu setauku bukan novelnya ya Mas, tapi filmnya kalau nggak Oh, salah. filmnya ya. Kalau bukunya enggak sih Oh, kayaknya. belum. Paling yang ada lagunya itu yang aku bikinin soundtrack itu terus Yang kalah itu ya. Itu banyak nggak sih kalau di Indonesia, misal novel dan kemudian ada nggak terlalu lagunya? banyak Mas. Oh, Yang iya. setauku tuh yang udah kayak gitu tuh Dewi Lestari, Oh ya. Virsa, Judit sama Genta. Terus Ketawa lagi ya. aku sama itu Bella dan Syahid Muhammad. Tapi nggak tahu yang lain mungkin ada lagi, cuman aku nggak ngerti. Setauku itu. Karena dia pasarnya kayak musik juga ya, maksudnya gede juga kan, maksudnya pelakunya gitu juga. Banyak juga tau juga. Tapi denger-denger ya Mas ya, kalau di luar negeri itu penulis tuh kayak rockstar ya. Oh iya, Ya, penulis iya kan? memang kalau di luar negeri lebih. Kalau di Indonesia kan belum begitu ya, walaupun ada tapi nggak begitu. Itu benar Bang. Itu kenapa bisa kayak gitu ya kalau menurut Yang pandangan? ditunggu juga atau apa ibaratnya karya-karyanya. Sampai ada grupisnya gitu-gitu Oh loh. iya. Iya. Sebenarnya kan di Indonesia pun ada Mas kayak gitu. Cuman yang sepengetahuanku tuh yang lebih banyak ya, maksudnya istilahnya bukan grupis ya, apa ya? Kayak orang-orang yang mengapresiasi karya mereka tuh kebanyakan ya fiksi sih kebanyakan. Grupis itu tingkatannya di atas penggemar soalnya. Kalau ngomongin grupis ya. Kalau yang aku lihat sih masih penggemar sih Mas. Oh iya, maksudnya iya masih penggemar. Jadi Masih kalau grupis itu kan di atas penggemar. Sampai ini kan loyal banget gitu Loyal kalau banget. grupis. Dan minta sesuatu yang berlebih gitu. Cuman kalau yang aku lihat di buku sih ini sih Mas, penggemarnya tuh mereka loyal untuk nungguin penulis-penulis mereka ngeluarin karya baru sih. Yang aku lihat ya, karena ya aku juga belum tahu mendalam karena aku juga belum ngerilis buku. Die hard fans. Die Hard Fan. Itu mungkin bisa diaplikasikan ke musik juga kali ya. Bisa. Di ininya secara. Kan maksudku kan misalnya nanti Mas misalnya musiknya udah jalan terus kemudian keluarin buku terus di novelnya juga ada musiknya kan malah dapat dua dari penggemar dari musik dan penggemar dari novel tadi siji. Iya, tentu siji. Tapi sebenarnya tuh sampai hari ini tuh kebanyakan yang aku lihat ya Mas ya, pendengarku tuh malah ya pembaca-pembaca buku kebanyakan. Oh, ya mungkin berawal dari itu tadi ya yang karya. Karena di bawah tur itu mungkin, jadi kan yang ngerti aku awal-awalnya ya mereka yang datang ke acara-acara buku itu. Oh, jadi segmennya terbentuk karena pas malah udah jalan ya. Nah kemarin kan sempat Terbantu dari situ malah. terbantu sebenarnya. sangat terbantu sekali. Publikasi dan bisa terekspos ya. karena memang maksudnya kalau dilihat juga mereka sangat-sangat ini ya, apa maksudnya intim juga ya. Maksudnya kan kalau ngelihat dari apa Instagrammu dulu kalau pas tour gitu kan deket gitu manggung terus diskusi dan segala macam, itu keintimannya lebih. Ya. Kayak nggak ada jarak gitu loh kayaknya. Jadi itu yang mungkin membuat mereka juga susah lepas juga kali ya. Dan kadang juga gini sih Mas, karena kita udah sering ketemu deket kayak gitu tuh kadang kalau misalnya mereka ke Jogja tuh mereka suka ngabarin, "Bang aku di Jogja nih, slow nggak?" Cowok cewek Bang? Ngopo harapan. Lah enggak kan nanti beda. Grupis ya tadi. Cewek. Ah kan benar. Ya itu biasa ngobrol-ngobrol kayak Iya, gitu sih iya. Mas. Jadi sampai hari ini aja tuh mungkin Sampai hari ini berarti tadi. semenjak pandemi tuh udah agak jarang gitu. Nah, saya masih sering, aku juga kan tukeran nomor kontak juga sama mereka, masih sering saling ngasih kabar. Mungkin udah ada fans clubnya Mas Bem Andri. Ada kayaknya. Jelas. Nggak tahu sih Mas. Iya, biasanya ada harusnya. Dan rata-rata kan cewek ya kalau yang lihat acara buku gitu. Iya rata-rata cewek. Nah kan benar. 90%. 90%. Nah kemarin kan sempat habis ngerilis sama Firsa Besari kan. Iya. Itu gimana Bem? Mas itu memang udah kenal atau memang ada cerita tertentu sama Firsa Besari? Kalau Virsa sendiri kan itu kebetulan teman lama Mas. Teman Jadi lama. Dulu, kenal tuh 2009. Ya. Wah lama banget itu. Sebelum dia terkenal berarti ya? Belum Mas, dia masih ini masih. Teman apa itu dulu? Jadi dulu awalnya itu kan aku punya band, dia punya studio recording gitulah, aku ngetek di tempatnya dia. Tapi rata-rata yang ngetek di dia tuh, jadi kan aku dulu punya band popang gitu Mas. Ya. Rata-rata ininya tuh kebanyakan tempatnya dia, ngeteknya dari situ kenal, terus sempat Di mana itu? di Bandung. Bandung. Di Bandung. Dari situ terus aku 2013 tuh waktu Virsa udah mulai project solo sih, udah album yang keberapa ya, yang kedua kalau nggak salah. Terus aku iseng-iseng bikin materi, ya lagu yang sekarang dinyanyiin bareng Virsa. Kamu. Terus aku minta tanggapan dia
dengerin dong lagu gua gitu kan. Dengerin terus tiba-tiba wih gua seneng banget sama lagu ini. Dan di Lala ternyata lagu itu tuh dipakai ini Mas, dipakai lagu dia buat nembak istrinya. Dulu waktu masih pacaran. Dulu waktu masih pacaran. Pakai lagu Pakai itu. lagumu. Jadi itu lagu dari tahun? 2013. Oh, historinya gitu. Terus sempat juga Virsa kan nawar tak bawain lagunya atau kayak gimana. Terus waktu itu aku memang belum pengen sih. Dan nggak tahu kenapa ya mungkin berjodoh ya. Maksudnya aku sama lagu itu dan Virsa sama lagu itu ya akhirnya itu di 2020 kemarin. Abis lebaran dia nelpon gitu. Gimana kalau ini gue mau bikin album baru, album keempat. Bikin di aransemen ulang kayak gitu. Karena itu lagu juga ada sejarahnya buat Virsa ya. Ya. Ternyata ya. Ternyata kirain cuman kayak kolaborasi Karena Mbak biasa. Sopone ora gawe Nah, lagu. kayaknya ada mantra ini di dalam liriknya. Tapi Mas ini yang Mas, kamu. aku ngelihat DM-ku terus sempat ada di YouTube juga, komen di YouTube tuh ada. Ya. Jadi ternyata bukan Virsa aja yang jadian pakai lagu itu. Oh Wih, iya. kan? Banyak. Sampai malah ada beberapa orang itu yang sampai nikah Mas. Oh, itu diksinya gimana sih Bem? Diksi yang Menulis menurutmu? sebagai jurnalis kalau menulis lirik lagu gitu. Iya. Enggak sih. Itu kok kamu bisa sampai seperti itu lagunya, yang judulnya kamu itu? Ya karena ya itu dulu lagu dibikin buat seseorang sebenarnya. Oh, Seseorang. iya. Tapi malah aku nggak jadi sama dia Mas. Oh, yang dia malah. Iya, berarti ada faktor fail-nya juga. Mungkin itu lagu Untuk orang itu lain tuh, mungkin. lagu itu tuh memang terlahir buat orang lain mungkin Mas, bukan buat aku sama. Aku harus kalau mau menembak dengan lagu itu harus belajar nyanyi dulu sama Bem. Biar merdu. Nek fales malah Suaramu medul orang merdu. malah ngene Mas. Sing ditembak malah enggak mau Itu gampang denger. banget Mas lagunya Mas. Nggak perlu meliuk-liuk kayak gitu. Oh, gampang banget lagunya. Kemarin keluar video Mungkin mau liriknya. dicoba Mas buat nembak seseorang. Yang ditembak yang enggak ada. Masalahnya yang mana? Latihan dulu Mas. Sama boneka, sama tembok. Oke Bem, mungkin di karirmu yang musik yang sampai di titik ini itu ada cerita seru nggak? Yang paling menurut kamu paling seru? Misalnya dia kemarin aku pencapaian gitu semacam. Pencapaian atau cerita kemarin yang ya kira-kira yang paling entah pencapaian entah apa yang kira-kira kamu berkesan gitu loh. Yang udah aku kecapai berarti Mas ya? Atau nggak harus cerita yang pencapaian yang bahagia ya? Atau sedihnya mungkin kamu pernah pas di titik apa gitu misal? Yang paling berkesan ya, Bang, yang paling paling berkesan? Berkesan semua sih Mas. Menjadi titik bisa Mas Bem Andri jadi seperti sekarang ini mungkin. Oh yang paling berkesan sih ini Mas, salah satunya ya, aku akhirnya di support sama keluarga. Oh ya? Nah, berarti awalnya nggak disupport? Awalnya nggak? Enggak Mas, nggak boleh. Dulu aja tuh aku punya alat musik. Oh iya yang tadi yang pas di punya alat mondok itu. Punya alat musik. Sebenarnya keluarga aku nggak terlalu agamis juga sih sebenarnya. Yeah. Cuman mereka punya harapan tuh mungkin aku jadi ustadz atau apa gitu. Oh. Kalau ustadz namanya siapa Kak kira-kira kalau ustadz? Ustadz apa ya gak tahu ya. Ya terus kayak dulu punya alat musik dan lain-lain itu tuh hasil nabung semua Mas. Hasil nabung. Kerja sendiri gitu ya. Ya jadi dulu kan sempat jadi fotografer band juga, sempat ngerjain apa-apa waktu zaman kuliah tuh itu sendiri dan akhirnya tuh di tahun 2019 lah ya. Maksudnya orang tua aku ngelihat aku keluar terus konsisten ngeluarin karya kayak gitu terus sampai malah sekarang tuh mama aku sendiri tuh misalkan nelpon nih, lagi apa? Aku lagi lagi bikin lagu. Oh ya udah kamu lagi kerja ya, ntar mama telepon lagi. Jadi nganggapnya tuh sekarang ya udah musik tuh pekerjaanmu. Gitu. Itu titik apa yang membuat keluargamu menerima itu? Kalau kemarin sih aku nanya, mah kok tiba-tiba jadi berubah support. Jadi support. Ya mama ngelihat dulu kamu katanya dilarang tetap aja di situ. Iya. Dilarang tetap di situ terus mama semakin dilarang semakin normal, semakin penasaran. Lihat ya ini kata orang tua aku ya Mas ya, kata orang tua aku tuh ya mama suka sama karya-karyamu katanya. Terus berarti dengerin juga ya? Dengerin. Iya. Malah itu aku sampai tiap hari Mas. Jadi kan ada TV ya lumayan gede gitu di rumah tuh.
Mama tuh sampai tiap hari tuh moto ini tuh mas, nih mama lagi nonton katanya di YouTube kayak gitu. Keluarga aku enggak loh. Rata aku pakai laguku. Lagumu ki opo? Lagu opo? Abangku wis kus-kus. Lakon rabi keri tenan. Sampai keluarga besar pun gitu mas, sampai keluarga besar pun kemarin kan kebetulan adikku abis nikah, maksudnya kayak ya mereka tuh juga support sampai nanya-nanya gimana katanya kapan ngeluarin karya lagi. Tante tanteku kemarin ada salah satu tanteku pengen denger lagu barumu lagi katanya. Oh iya Tan, doain ini lagi proses kayak gitu. Mungkin nanti suatu saat malah bisa nggak cuma novel tapi di film soundtrack film. Iya. Itu cita-citaku banget mas. Wah, Cita-citaku banget. Juga. Dan ada jalannya ke sana kan. Sebenarnya kalau bikin lagu tuh role modelku tuh ini mas, Melly Goeslaw mas. Wah itu udah maestro. Jadi kayak Queen of Soundtrack ya. Iya Mana betul. soundtrack, pengen kayak gitulah gitu ke depannya tuh pengen kayak gitu juga cuman belum ada kesempatan aja sih mas, doain aja. Kalau selama ini udah berapa ibaratnya berapa lirik atau aransemen lagu yang udah dibikin sampai sekarang? Aduh berapa ya mas? Banyak. 8. Aku tuh soalnya bikin lagu tuh bukan buat aku doang sih mas. Jadi, iya. jadi kan Yang kamu sendiri, yang BEM Andri, SFM Andri. 5, 8, 10. yang stoknya. Yang udah jadi berarti ya? Enggak, Oh yang belum. Yang enggak jadi dan yang jadi. Kan yang dirilis tuh udah 13 berarti kan. Yang dirilis tuh. Terus stoknya ya sampai hari ini ya hampir 150-an lah buat aku sendiri. Banyak banget juga ya. Ya karena gak ada kerjaan lain mas, jadi selain aku bikin lagu. Dan ini mau mengeluarkan album lagi. Tahun ini insya Allah ngeluarin album lagi. 10 laguan. Ya, sekitar 8 atau 9 laguan lah. Baru beres seleksi kemarin, tapi ini udah dari minggu kemarin udah mulai produksi. Lagi. Bareng tetap sama Sasi Kirono. Mas Aung udah berapa lagu? Waduh. Saya mikirnya sekarang bukan berapa lagu, Mas. Berapa cabang. Karena Franchise. Karena keluargaku itu sebenarnya mendukung aku tuh di bidang perdagangan, bukan permusikan. Permusikan dukung, cuman dia ya wis cuman membolehkan gitu aja. Tapi untuk kebanggaan tersendiri yaitu kalau aku sukses nih bidang perdagangan, mereka akan lebih bangga. Berarti kamu bikin martabak Ahong tuh itu bangga banget mas orang tua? Bangga. Sampai misalnya aku kehabisan modal, dikirimi modal. Gitu, segitu support. Tapi nih Arab tek vokal rano modal. orang di modal, nggak bakal. Martabaknya modalin berarti mas? Iya, itu jadi. Kalau mau take vokal? Oh enggak. Maksudnya kalau dari keluarga, kalau kamu kan support toh dari keluargamu, sekarang support. Kalau sekarang keluarga aku ya support juga di musik, cuma dia lebih support ke yang kalau aku berdagang gitu. Jadi ya aku juga senang. Ya jadi ya udah dua-duanya tak lakuin gitu. Ini dua musisi rap keren nih. Aku kapan diajak kolaborasi? Ya nanti kan. Di albummu dong ngajak kita ya. Oh siap. Di albummu kan nanti ada. Tapi yang nge-rap aku nggak bisa ya bikin rap. Yo aku yang bikin. Nanti yang bikin Mas Santo, nanti yang nyanyi Mas Santo sama aku. Mas berbagi mas. Aku kan maksudnya kalau aku sendiri tuh jadi kalau nyanyi itu kan lebih banyak terkuasai lagu-lagu yang landai kayak gitu. Kalau misalnya yang kayak kan kalau nge-rap kan cepet banget tuh itu kasih rahasianya. Oh iya, coba nanti aja dari misalnya ada satu aransemen yang kira-kira ini asik dikasih rap nanti coba tak ulik. Karena genre rap kan yang katanya bisa masuk ke skala lini genre ya. Yang nempel di mana aja bisa masuk di mana aja. Bisa. Tapi ngebahasnya cinta gak masalah berarti ya mas ya? Oh masalah. Nah, kita kemarin yang terakhir itu cinta juga ya. Yang mana mas? Yang Mageri itu kan cinta juga. Oh yang ini yang video klipnya one shot itu? Ya betul ya, itu. Itu cinta juga. Gitu. Okay. Nah Bem, kira-kira apa yang pengen kamu capai? Yang belum terlaksana dan dalam waktu dekat selain album ya? Selain album, pengennya sih mas. Tadi itu soundtrack film. Oh iya. Pengen ngisi soundtrack film. Terus yang kedua adalah pengen ini sih mas. Kan alhamdulillah tahun kemarin inilah cita-cita laguku dinyanyiin sama orang lain udah gitu. Oh iya. Tahun ini pengen lebih banyak lagi lah laguku dinyanyiin sama penyanyi yang lain gitu. Oh jadi pencipta lagu yang lumayan produktif juga ya. Tapi stoknya tadi 150 itu ya? Itu yang buatku. Yang buatmu? Banyak banget ya? Iya karena itu mas kegiatanku gak ada lagi mas.
Ya maksudnya kebetulan kerjaanku juga sekarang di musik juga, Di bikin musik ya? jingle kayak gitu. Oh Ya iya. iku nek aku bentinane gawe musik ku ngantek ngelompok pirang-pirang ngono. Oh iya, ini juga musik ribuan dia. Wah apalagi Mas Anto mah udah jauh banget. Iya 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 iya. Kalau ngomong sama Firsa Bersari itu, sedekat apa sih kamu sama dia itu? Eh, Kalau misalnya sedekat ya mungkin kita nggak saling ngobrolin tentang keluarga sih. Cuman kalau misalnya ngobrolin Karya. karya itu asik banget sih Mas, asik banget. Maksudnya apalagi kan dia apa ya terjun di musik lebih dulu atau maksudnya terkadang tuh dia suka ngasih banyak informasi lah, informasi tentang oh ini treatmentnya kalau di YouTube seperti ini, di Instagram seperti ini kayak gitu sih. Kalau ada efeknya nggak impact? Maksudnya kan dia berkolaborasi dengan musisi yang sudah menasional kan, bisa dibilang. Heeh. Itu ngefek nggak ke kamu? Ada selama ini udah ada impact yang dirasain? Impactnya sih aku nyari di Google namaku ada di media massa gitu aja sih Mas. Oh iya 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 benar benar benar. Jadi kalau Maija Dedi di Google Oh iya jelas. langsung di atas ya. Di atas. Rap Jawa. Rap Jawa. Jawa. Iya itu strategi juga, strategi. Karena ya yang bisa kita lakuin ya dihajar aja. Iya. Salah satunya kan media. Maksudnya ya walaupun cuman kayak misalkan nyebut nama media boleh nggak Mas? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya misalkan kayak Mas. Enggak apa-apa. nyebut nama media boleh. Nggak boleh, boleh, boleh. Misalkan kayak Kita konsultasi dulu sama. takut nggak boleh kan. Misalkan kayak di Tempo kapan lagi kayak gitu tuh ya walaupun cuman Firsa Bersari juga berkolaborasi dengan Bem Andri ya Iya. lumayan lah gitu. Iya, Jadi kan benar-benar. nama aku Ada rasa Iya. Salah satu Marem pencapaian ya, juga ya. bahasa Jawa. Untuk musisi itu salah satu pencapaian lah. cuman kalau misalnya kayak jumlah viewers kayak apa ya kayak followers kayak gitu aku dari dulu nggak pernah lihat sih Mas. Iya. Maksudnya karena apa ya ketika aku ngelihat jumlah viewersku sedikit, yang like-nya sedikit, followersku nggak terlalu banyak tuh jadi motivasinya jadi bukan berkarya lagi. Bener. Jadi kuantitas gitu. Tapi kayak DM yang masuk gitu, kan kalau DM kan pasti kita tahu kan. Oh Itu yang DM gimana? ya, Ada. ya banyak Mas. Banyak ya? Banyak. Setelah sama yang, maksudnya impact dari Firsa itu. Ya banyak alhamdulillah. ya saling membantu lah kalau bisa ya. Berarti ya efektif kalau aku bilang. Maksudnya memang buat sekelas aku banyak ya Mas. Mungkin nggak Iya, tahu iya. ya sekelasnya Mas Anto, Mas Ahung mungkin. wah nyau kur BRI yang DM. Gitu jadi memang kolaborasi ternyata Iya. efektif untuk ini. Apa ya kayak ini juga sih Mas. Aku mulai kayak seneng aja sih. Maksudnya kolaborasi kayak gitu tuh ternyata banyak ilmu yang tadinya aku nggak tahu jadi tahu. Maksudnya kayak tadi kan kenapa aku kayak nginin wacana, wah aku diajak collab sama kalian berdua gitu kan. Iya. Itu aku ngeyakin kalau aku tuh pasti dapat ilmu yang baru gitu. Oh iya benar. Jadi esensinya itu mendapatkan pengalaman dan ilmu yang baru sih. Ya bagus sih benar. Karena juga ya banyak teman juga yang seperti itu ya. Kita kan nggak tahu mungkin ntar aku kedepannya dapat orderan bikin lagu rap gitu. Iya. Wah, iya. Oh iya. Kan kalau misalnya nggak belajar dari seniorku ini kan aku nggak bisa gitu Mas. Jujur Mas Hanto. Oh iya. Enggak usah kamu enggak belajar Nggak usah nanti kasih belajar. aku aja. Oh iya. Beres. Kamu tinggal nyanyi gitu. Siap. Oke. Oh iya ya. Udah ada kode itu. Udah. Oh udah. Bem ada yang mau pengen disampaikan ke teman-teman mungkin? Apa ya? Yang jelas sih buat teman-teman yang lagi memulai berkarir musik ya sama aku juga gitu. Ya sama aku juga. Sama. Sebagai solo karir loh aku baru mulai loh aku. Oh iya. Oh iya ya. Tuh lupa ya mau ngomong apa. Ngeblank. Ya intinya berkarya aja lah gitu Iya, aja lah. itu. Ngelos aja gitu jangan ngelihat kayak ya terutama aku sendiri yang maksudnya kayak jangan ngelihat ya tetap distrategiin gitu ya biar lagu kita tuh terdistribusikan dengan baik. Betul. Cuman intinya tuh yang harus kita lakukan adalah kita bikin karya yang bagus itu. Wah, itu. Benar-benar. Oke. Dan jangan lupa nanti ini Oh iya. tunggu Jogja Music Week. Jogja Music Expangan Week kan Fest. nanti Oh tampil iya. juga Bem Bener, Andri. bener. Betul. Mas Anto sama Mas Ahung juga ya? Iya, Oh, iya. tampil. Jinglenya, nyanyi jinglenya. Udah ngopi Mas? Ngopi sih tak edan. Sugeng Rawu. Sugeng rawuh. Sugeng tindak. Oke.
Teman-teman hari ini podcastnya sekian dengan Mas Bem Andre, matur nuwun. Makasih banyak Mas Awang, Mas Santo. Share pengalamannya. Ya, makasih Mas. Terus juga ketemu lagi di podcast selanjutnya. Selanjutnya. Dengan siapa? Nah, kita nantikan. Kita nantikan. Nanti juga Mas Bem Andre juga main di Jogja Music Week X Pangan Pangan Fest Fest 2021. Sampai bertemu dan itu belum ininya. Apa? Yel-yel. Oh iya. Yel-yelnya yang mana Mas? Aku gak tahu. Jogja Music Week X Pangan Fest. Milenial Indonesia. Sukses di masa depan.